Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Indonesia yang berbahagia, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Falaq bersama-sama sekaligus dengan membacanya tartil dan sesuai dengan tuntunan tajwid agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Baik, kita mulai bersama-sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik sahabat ngaji, di sini kita bahas beberapa hukum tajwid yang ada di dalam ayat pertama. Qul. Ya, qaf di sini adalah huruf tebal ya, atau huruf isti'la yang mana lidah bagian belakang ya itu mengangkat ke atas ke arah langit-langit. Ul, apalagi ketika huruf isti'la ini berharokat dhammah itu tebal ya, ketebalannya lebih tinggi dibandingkan qaf ketika berharokat kasroh ya. Ul, namun setelah huruf qaf ada huruf lam, yang mana huruf lam ini memiliki sifat istifal ya, atau huruf tipis ya. Sifat huruf tipis istifal artinya lidahnya tidak mengangkat ya, lidahnya turun ke bawah, relax, turun ke bawah. Baik, kita coba ya. Jadi harus dibedakan antara huruf qaf dan lam. Perhatikan wul ya, jadi rendahkan lidahnya dan rahang bagian bawah atau bibir bagian bawah ini turun ya. Qul a'udzu ya. Selanjutnya ada hamzah ya, a. Hamzah ini memiliki sifat tipis ya, istifal juga ya, memiliki sifat istifal. Maka kita melafadzkannya a dengan cara membuka sedikit bibir sambil tersenyum sedikit. A'u. Nah, di sini juga ada ain ya. Hati-hati sahabat ngaji, jangan sampai huruf hamzah sama dengan huruf ain. Jadi harus dibedakan. A'u. Huruf ain itu dari tenggorokan tengah, huruf hamzah itu dari tenggorokan bawah. Huruf ain cara melafadzkannya adalah dengan cara menutup terlebih dahulu katup yang ada di tenggorokan tengah. Lalu ketika ingin bersuara, buka katupnya. Jadi tutup dulu, baru buka. Au. Selanjutnya au, sini ada waw mati. Ya, apabila ada waw mati, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, maka ada hukum mad tabi'i di sini. Yang panjangnya 2 harokat. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Qul a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, di sini juga ada huruf bi ya. Bi itu bacanya bi, jangan sampai b ya. Birabbil, ro-nya tebal. Bi huruf tipis ya, jadi turunkan bibirnya. Bi. Birob,
ro. Ketika melafadzkan ro itu jangan membuka terlalu lebar mulutnya. Ro, tapi jangan dirapatkan juga. Jangan ro. Ya, tapi ro. Bi rabbil falaq. Nah, di sini ada huruf qalqalah, ya. Qaf. Nah, hati-hati sahabat ngaji ketika kita melafadzkan huruf qalqalah, apalagi ini qalqalah kubra, maka suara yang keluar harus benar-benar sama volumenya atau tingkatan suaranya sama ketika kita membaca huruf harokat, ya, sama dengan huruf-huruf yang berharokat volumenya. Jadi yang benar bacanya bi rabbil falaq. Jangan sampai membaca dengan cara seperti ini. Falaq. Nah, itu tidak terdengar. Ini harus sama tingkatan volumenya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini sahabat ngaji perlu memperhatikan juga ini adalah huruf hukum ikhfa, ya. Ikhfa hakiki apabila ada nun mati bertemu dengan huruf shin, ya. Salah satu dari huruf ikhfa hakiki, ya, shin di sini. Nah, shin ini ikhfa hakiki yang ikhfa muraqqaqah, ya, ikhfanya tipis. Kenapa disebut ikhfa hakiki muraqqaqah tipis? Karena di sini nun mati bertemu dengan shin. Shin itu huruf istifal, tipis. Lidahnya turun. Lidah bagian belakangnya turun, ya. Shi, ya, lidah bagian belakangnya tuh turun, tipis. Jadi kita caranya melafadzkan ikhfanya dengan cara menurunkan rahang kita. Turunkan rahang bagian bawahnya, ya. Mi syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Lalu bagaimana keluar bacaan ikhfanya? Ming atau mi. Nah, perhatikan makhraj shin, ya. Kenapa perhatikan makhraj shin? Karena di sini ikhfanya terjadi karena pertemuan antara nun mati bertemu dengan shin, maka shinnya inilah yang jadi patokan. Makhraj shin yaitu apabila makhraj shin itu adalah bagian pertengahan lidah mengangkat ke atas ke arah langit-langit, lalu di situ ada udara menyebar di atas permukaan lidah, ya, bagian tengah, ya. Nah, maka dengung atau ikhfanya pun keluar dari situ, ya. Mi syarri ma khalaq, ya. Syarri, ri. Nah, di sini ro-nya ro-nya tipis, ya. Jadi kenapa ro-nya tipis atau muraqqaqah tarkik? Karena ro-nya berharokat kasroh, ya. Syarri. Bagaimana cara melafadzkan ro yang tipis? Maka di sini ada inhiraf, ya. Ketika ro tebal itu memakai punggung lidah, maka ketika ro-nya tipis itu memakai ujung lidah, ya, mirip dengan makhraj lam, ya. Mi syarri ma khalaq. Mi syarri ma khalaq. Ma mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, ma juga huruf tipis, maka bacanya tipis, ya, dengan cara sama seperti membaca hamzah. Na, jangan mo, ya. Na, lidahnya rileks, istifal. Ma khalaqu. Kho ini huruf tebal, isti'la, ya, lidah bagian belakang diangkat. Kho, tapi bibir tidak boleh maju karena kho ini bukan huruf bibir, dia huruf tenggorokan bagian belakang, ya. Lidah bagian belakang mengangkat ke atas. Kho ada aliran udara yang mengalir atau disebut dengan hamas, ya. Dia juga rokhwah, mengalir suaranya. Laqo, khalaqo. Nah, lamnya tipis, jangan terbawa-bawa tebalnya qaf. Khala, la, khalaqo. Qaf ini memiliki hukum qalqalah kubra karena dia berada di waqaf.
Ya. Ma khalaqo. Min syarri ma khalaqo. Saya ulangi. Min syarri ma khalaqo. Baik, selanjutnya adalah ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan di sini juga sama ya. Huruf wawu wa. Ya, cara melafadzkan huruf wawu itu adalah dengan cara memonyongkan bibir terlebih dahulu. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Wa, mi itu sama seperti yang kita bahas di ayat kedua tadi ya. Ikhfa'nya murokokoh tipis, turunkan rahang bawahnya ke bawah. Ya, mi syarri. O itu huruf tebal juga sama kayak kho makhrajnya, yaitu tenggorokan atas. O angkat lidah bagian atasnya karena dia memiliki sifat isti'la. O ya panjangnya 2 harokat. O wa min syarri ghasiqin. Nah, di sini qaf itu memiliki sifat qalqalah ya. Di sini ada sifat dari qaf yang berharokat itu memiliki sifat qalqalah asghar, afwan. Qalqalah asghar. Jadi sebenarnya ada pantulan sedikit tapi tidak terdengar jelas gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita membaca qaf yang berharokat kasroh ini terlalu berlebihan. Seperti ini. Ghasiqin, qin. Nah, itu hampir sama seperti qalqalah kubro jadinya. Jadi cukup bacanya dengan cara menekan lidah bagian belakang ke langit-langit atas yang lunak ya, paling belakang itu. Ghasiqin, kin, idza i. Nah, di sini ada sifat ada hukum izhar halqi. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ya, in idza za man tabi'i ya, za waqab. Wa juga sama tadi, monyongkan bibirnya terlebih dahulu. Wa. Lalu buka. Wa. Jadi monyong lalu buka untuk menandakan harokat fathah. Waqab. Nah, di sini qalqalah kubro dari huruf ba, bukan waqaba, bukan waqab, bukan, tapi harus jelas suara qalqalahnya. Suara qalqalahnya ya. Kalau untuk huruf ba. Waqab. Jangan sampai ketika melafadzkan qalqalah ya, falaqo, khalaqo, waqab. Nah, jangan sampai seakan-akan ada hamzah mati setelah qalqalah tersebut. Ya. Bagaimana sih contoh yang kurang tepat? Waqab. Nah, itu seakan-akan ada hamzah mati setelahnya. Jadi harus lembut. Ya, suaranya jelas dan harus lembut. Waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, di sini juga sama ya, sifat wawu cara melafadzkannya monyongkan dulu wa. Ini tipis ikhfa'nya murokokoh karena nun mati ketemu shin itu huruf istifal. Syarri, ri juga ro-nya ro tarkik murokokoh karena dia berharokat sukun, berharokat kasroh ya. Wa min syarrin naffatsa ini mentabi'i 2 harokat ya. Wa min syarrin. Nah, di sini juga ada nun bertasydid ya karena dia ada hukum alif lam syamsiah. Jadi nunnya
gunnahnya harus hitungan 2 harokat ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Sini juga sama qalqalahnya dal harus memantul jelas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan di ayat kelima ini. Wa min sama juga ya, tipis, ikhfanya muraqqaqah. Wa juga sama, wa wi wu. Wa min syarri ha mad tabi'i 2 harokat ya. Sidin idza 2 harokat juga. Din ini izhar halki jelas suara tanwinnya, zin id ya, hasidin idza hasad ya, de-nya jelas hasad ya, tapi bukan harokat de, bukan, ini hanya pantulan, tapi pantulan suara pantulannya jelas ya. Oke, saya baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik sahabat Ngaji Indonesia, akan saya bacakan dari awal sampai akhir, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik sahabat Ngaji Indonesia, alhamdulillah kita sudah selesai bertalaqi membaca surat Al-Falaq dari ayat 1 sampai dengan 5, juga telah mengupas bersama-sama kandungan-kandungan beberapa hukum tajwid serta sifat-sifat dan makharijul huruf yang ada di dalam surat Al-Falaq ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Indonesia dimanapun antum berada, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman antum sehingga semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Jazakumullah khairan katsiran.